Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi nikmat anugerah terindah, yaitu berupa nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga masih dapat menunaikan di antara sekian banyak tugas kewajiban kita. Setelah tadi sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin wal muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya, orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akhlak yang baik, atau kepribadian yang luhur. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak merupakan buah daripada keimanan dan buah dari ibadah kita. Maka Rasulullah SAW di antara misi utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ini dalam sebuah hadis yang insyaallah sahih ini, yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Bukhari, kemudian pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis yang lain. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu meneladani, mencontoh akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di Mushola Baitul Haq sudah saya sampaikan mengenai 3 misi utama dari Rasul. Yang pertama adalah mengajarkan tauhid, yang kedua adalah menyempurnakan akhlak manusia, kemudian yang ketiga adalah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam rangka itulah Bapak Ibu saudara sekalian, kita hendaknya terus belajar apa dan bagaimana akhlak yang mulia serta bagaimana ciri-cirinya. Nah, ini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri akhlak mulia yang dikutip pada kitab Ihya Ulumuddin pada jilid 3 karangan Imam Al-Ghazali, menyampaikan beberapa ciri akhlak yang mulia. Nanti serampungnya
Ini sudah pukul 20 lebih 20 ya. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Biasanya ada mukadimahnya dulu sambil menanti gitu ya. Ini mungkin Pak Muklis lagi ada acara, katanya mau ke mana? Ke Bandung ya. Mudah-mudahan selamat, sehat, sampai tujuan, bisa kembali lagi, ketemu lagi dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ingin mengutip beberapa ciri-ciri dan mudah-mudahan kita termasuk yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah merasa malu melakukan perbuatan buruk. Kasirul haya. Jadi malu melakukan perbuatan yang buruk. Maka kata Nabi, al haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Malu bahasa Jawanya apa? Isin apa ya? Isin apa wedi? Oh, isin. Isin nglakoni barang sing ora apik. Nek tandane akhlake ya main lah pokoke. Lah siki diwalik anggar bangga melakukan perbuatan buruk atau maksiat kepriwe kowe. Maka ini kadang-kadang bangga dengan dosa-dosanya. Ini tidak diperkenankan. Ya kalau berbuat maksiat kan harusnya kan malu nggih. Umpet-umpetan, mbok nganti konangan, padahal Allah Subhanahu wa taala niku ningali kula panjenengan sami teng pundi kemawon. Bahkan kalau kematian sudah saatnya, itu tidak bisa kita bersembunyi walaupun di dalam benteng yang kokoh, walaupun tumfi burujim musayyadah. Walaupun kita berada di benteng yang kokoh, nek wis mangsane mati ya tetap mati. Kita umpetan nang jero petengan perbuatan maksiat laka lampune peteng dedet. Ya tetap Gusti Allah kowe ngerti napa mboten? Ngerti. Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Ya, Al-Basir. Dan sifat-sifat lain Allah itu Maha mengetahui. Sehingga sebenarnya yang tidak mengetahui itu hanya manusia. Kula njenengan sami kan ya kadang-kadang sok khilaf, berbuat maksiat, berbuat dosa nggih. Tengok kanan kiri kayak gue ana pelemateng kayak. Mien zaman cilik. Zaman cilik niku. Bali kang langgar malah manek wit rambutan. Niku. Modai sarung. Nah ini malu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan buruk. Nah karena malu akhirnya kan gak jadi. Wong isin sih. Maka diantara tanda-tanda orang yang mendapatkan pertolongan di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah adalah orang yang diajak berbuat maksiat, berbuat mesum, berbuat yang tidak baik, kemudian dia berkata saya takut kepada Allah. Aku wedi karo Gusti Allah lah. Orang malah yes beneran. Jadi ini merasa ya malu melakukan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk yang baik niku kan janjane menungsa pun ngerti nggih. Nah. Secara naluri, secara akal niku menungsa ngerti ndi sing apik, ndi sing elek. Nah, dikuatna maning karo petunjuknya Gusti Allah, kalau petunjuknya Rasulullah kan tambah gamblang, tambah jelas. Nah, nek sing ragu-ragu, sing ketone subhat lebih baik ditinggalkan. Duh, ke uli apa ora ya? Ke halal apa ora ya? Ke aku urung tau ngerti ge ya. Ke mangan ke kewan apa ge ya? Kadang-kadang nang darat, kadang-kadang nang laut, kadang-kadang nanti kayak uli ora ya. Nah kalau ragu-ragu lebih baik ditinggalkan. Yang subhat, yang meragukan atau yang belum jelas ketentuannya.
Kemudian yang kedua, saudara sekalian, ini kalau tadi yang pertama adalah merasa malu melakukan perbuatan buruk. Yang kedua, tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, qalilul adza. Jadi sedikit sekali menyinggung orang lain. Menyakiti orang lain. Jadi jangan sampai sengaja ngujak untuk menyakiti orang lain. Niku mboten panik, kecuali apa ya? Ya barang orang kejarek sih ya, orang sengaja, orang ngerti, orang sadar, utawane ada kesalahpahaman. Nah itu, maka perlunya ada check and recheck. Utawane sing jenenge bahasa Al-Qur'an iku tabayun. Dicek siki apa mending berita-berita zaman siki. Harus dicek benar-benar itu kebenaran beritanya. Oh, siki jenenge berita nang ngaring medsos itu luar biasa niku. Nah, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menyengaja menyakiti orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, gitu. Arti Islam itu kan selamat. Islam adalah orang lain selamat dengan lisan kamu, dengan tangan kamu. Jadi kita ini harus merasa damai, sejahtera, nyaman dalam beragama. Pati-pati misalnya seneng ngaji, seneng jamaah, sergap ngibadah, tapi suka menyakiti orang lain. Maka Nabi berpesan yang sangat bagus itu, yang tidak ditemukan pada kata-kata mutiara yang lain. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa baik, maka lebih baik dia. Menang dulu enak nah. Paling penak menang iki. Wis aku tanya menang bae aku lagi ngono lah. Jurus menang. Kadang-kadang kalau situasinya pas, diam itu kata pepatah adalah emas. Tapi nek situasinya ora pas ya diam bisa jadi cilaka. Siapa sih butuh bantuan ya cung ya ngajung. Meneng bae ora lah, arep diam lah. Ono butuh bantuan lagi butuh orang gelem ngajung misalnya. Jadi itu kadang-kadang kita itu ada kesempatan, ada rezeki juga kadang-kadang males gitu ya. Salah satu contohnya misalnya diberi hadiah. Wong kon jiot tok ora gelem wis genah. Kon mlaku tok pak intik-intik garing jiot tok. Itu seringkali kita kelemahannya begitu. Banyak info, banyak kabar, banyak kesempatan, kadang-kadang kita tidak memanfaatkan. Info sekarang misalnya ada info bantuan. Ini kan ditelusuri bantuan apa sih ya buat tanggaku misalnya. Informasi misalnya, ada informasi beasiswa misalnya. Beasiswa yang rajin ngaji atas rekomendasi dari BKM akan mendapatkan beasiswa 1 semester misalnya. Kan harus ditelusuri Pak. Oke bener orang beritanya ya. Oke siapa sumbernya ya, alamatnya ngendi ya, nomor teleponnya ngendi ya, WA-nya ngendi ya. Kelemahan kita itu kadang-kadang tidak menelusuri berita-berita penting yang kadang-kadang dianggap tidak penting. Nah itu. Kita itu kadang-kadang ada rezeki di depan kita, mukur kon marani tok ora gelem, itu banyak. Jadi karpe dijujugi, karpe diparani, karpe jik-jik tebluk nang ngarepe. Nah. Kita ini harus usaha, harus ikhtiar. Nah, jadi yang kedua ini tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Ini nasihat dari Imam Al-Ghazali. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ini mafhumu khulafah atau kebalikan dari yang nomor 2 tadi itu. Kasirus sholah. Selalu bersikap baik kepada orang lain. Ya gawe bagus lah ya. Gawe bagus niku ya semampune sekuate sekongange lah ya Pak. Bisa nek gawe bagus kula jenengan sami itu beda-beda nggih. Ana sing karo tenagane,
ana sing karo pikirane, ana sing karo duwite, ana sing karo fasilitase, ana sing karo sing ora keton ya doane. Jadi kita bersikap baik kepada orang lain. Mumpung sing urip nang alam dunya itu ora ora ki ya. Urip nang alam dunya namung mampir ngombe. Telat. Mien kula jenengan sami dadi putu iki wis duwe putu. Mien bocah cilik siki wis duwe bocah cilik. Siki sampun dina apa kana berita innalillahi 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 wa inna kapan gilirane kula jenengan sami nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siki gawe bagus nek ditunda-tunda niku aduh jan repot niku Pak. Contoh contoh ini sih misal bae umpamane. Kebagusan sing termasuk wajib dan rukun Islam niku. Ibadah haji misalnya. Zakat misalnya. Salat misalnya. Niku ampun ditunda-tunda begitu ada kesempatan ya udah bres kayak niku mau. Saya baru tadi nge-share di YouTube itu ya. Saya sering nge-share di YouTube sekarang. Saya udah 200 film di saya di YouTube itu. Kalau ada info-info penting saya upload itu. Terakhir adalah berita mengenai umroh. Umroh sudah dibuka untuk jamaah haji Indonesia dengan ada 16 ketentuan apa itu ya. Ketentuannya banyak banget itu. Di antaranya umur tidak boleh lebih dari 50 tahun. Aku bisa mangkat umroh siki. Lagi nunggu jok kosong deh. Untuk masa pandemi ini mudah-mudahan nanti sih normal kembali. Jadi masa pandemi ini sudah dibuka per hari ini kemarin ya per kemarin ini. 1 November sudah dibuka sudah mulai diantaranya adalah umurnya maksimal 50 minimal 18 sampai 50 tahun. Gue sing umurnya 18 wis bisa mangkat. Nek mian tulih bocah cilik wis bisa. Jadi ora bisa masa ini. Terus dibatasi. Sehari penerbangan Indonesia Arab ki mung siji tok pesawate. Siji tok. Pesawatnya kudu nganggo pesawat gue ora oleh nganggo pesawat liyane. Ono jadi mengana yang pesawatnya ndeke gue Emirat Arab kemudian baliknya juga itu. Terus nangkana gue kudu karantina gisit 3 dina. Bar gue nembe bisa umroh. Jadi nang hotel gisit 3 dina. Hotelnya ora li hotel sing brekelean, hotelnya kudu sing berbintang. Wis pokoke. Duit maning gue. Arep mangkat kudu swab. Ya, minimal berapa itu 70 jam apa ya? Arep mengene maning kudu di swab maning. Biayanya kurang lebih ya 900 sejuta sekali swab. Terus mutawif pendampingnya biasanya tulip bocah-bocah Indonesia sing pada kuliah nang kana. Siki ora oleh kudu pendampinge gaite kowe wong Arab asli. Nah, nambah biaya maning. Terus ana maning ketentuan sing main gitu. Jadi umroh hanya sekali. Nah, biasanya tulih dulur-dulur kita itu pada umroh boleh bali ya. Mikot maning anu kaya setar maning, mangkat maning, mantap maning. Siki mukur pisan tok. Terus ning arep maring Masjidil Haram daftar gisit online. Dadi arep mangkat kuwi online gisit. Ngono wis yes kuwi kanane maring anak nembe. Ngono nang kana diperiksa suhune, angger suhune panas kon balik maning. Wis. Nah, kesempatan-kesempatan sing kaya iki nek kula jenengan sami ora memanfaatna, ya. Siki kan dadi angel ya. Karena apa kita menunda-nunda kesempatan berbuat baik? Nah, maka kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Selalu bersikap baik kepada orang lain. Wis pokoknya gawe apik, gawe bagus. Selagi nek kula jenengan sami saged selagi nek kongang niku. Niki nasihat yang sangat berharga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah berkata jujur. Ya.
Suduqul lisan, berkata yang jujur. Nah, ini kan jujur termasuk salah satu sifat Nabi, sifat Rasul. Sifat yang melekat pada diri Rasul itu jujur. Dan kejujuran itu sangat mahal harganya. Dua karyawan, dua anak buah jujur itu seneng nggih. Nah. Dua kancan, dua tanggan, dua dulur jujur seneng. Jujur, termasuk kula niku sok nganu aring adi-adine kula aring adine dhewek tuli tegel. Kowe nek ora duwe kuota, ora duwe data, ora sesinisin jujur bae ngomong iku. Jujur daripada ora telepon ora WA, ora duwe data, ora duwe kuota. Aku ngomongnya maring sing adi sing siji loro telu kaya kowe. Sing aring sing siji nek. Ya. Kowe anggere duwe duit aja nganti nolak nek dulure njaluk kuota data ya. Ya Mas, manut. Iki adikku sing siji kowe sampean kowe sok nawari. Siapa sing ora duwe kuota ngeneh tak kirimi kaya niku, Pak. Ndake kan jujur nggih. Aku ora duwe kirimi ki nomere ini. Kepenak Pak wong jujur. Daripada kita menyembunyikan. Nah, wabil khusus adalah jujur pada sikap-sikap keseharian kita yang mencerminkan dari akhlakul karimah. Jujur kepada anak, jujur kepada suami atau istri, jujur kepada siapa saja. Kita pinjam, kita utang, jujur mawon. Aduh nyuwun sewu sangat Pak, kula jane janjine pun seniki nggih. Tapi nah seniki kula ni dereng saged nyuwun pangapunten nggih. Kula nyuwun kelonggaran lah. Kira-kira gangsal dinten nggih kula usahakan niku Pak. Jangan sampai istilahnya apa nggih? Busleng kaya niku nggih. Mboten nonton kabar niku. Ya, kabar-kabar niku seneng Pak. Saya pernah ketemu orang itu yang dipinjemi banyak itu donge jane ya ana omonge dadi kan genah aku anu kepriwe kaya niku. Utangnya akeh Pak. Itu 5 juta lebih. Jane anggar ngomong genah iki aku ya mungkin bisa keringanan apa kepriwe misalnya itu Pak. Jadi kita perlu bersikap jujur mengatakan kebenaran apa adanya. Di sisi lain juga ini kejujuran adalah kita menyampaikan kebenaran walaupun kadang-kadang pahit. Nah sini kita jujur kalau jangan sampai pengen dahar pengen ngunjuk mangga nggih. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Mangga titi mangsane medang break sejenak. Mangga disambi. Luar biasa niki akhlak yang dicontohkan. Jadi berkata jujur terhadap kebenaran. Maka ada sebuah pepatah, qulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang benar walau kadang menyakitkan atau pahit. Pahit Pak. Kebenaran itu kadang-kadang ya kayak pil, kayak obat. Obat gue sing akeh ya pahit. Ya paling orang mambu obat. Obat sing legi gue madu. Sing enak gue madu karo susu. Liane gue ya rata-rata ya rasanya ya kayak. Nek sing wis biasa nguntal obat, ora karo banyu, ora karo gedang bleng bae niku. Tapi nek sing anu ora gue orang udah karo gedang ora mlebu-mlebu, karo banyu ora mlebu-mlebu nggih. Nek kula termasuk sing kepenak nguntal obat, wis pokoke delena gletak nginum legeg iki. Wis gedhe kaya apa 5 wis bisa mlebu bareng. Tapi sing angel ya angel bae malah metu maning. Wis dilepokna ngana karo gedang-gedange wis remuk, dilepokna urung katut sing katut gedange tok, obate sinang njaba, kan pahit nggih. Nah, kejujuran itu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah prinsip salah satu dalam ajaran Islam, prinsip akhlak Islam. Ya ada sesuatu yang
boleh berbohong itu kan pernah saya sampaikan, pernah saya utarakan. Berbohong dalam mendamaikan, berbohong dalam peperangan karena strategi, berbohong menyelamatkan nyawa. Nah, ini sejalan dengan qalilul kalam, ya. Tidak banyak bicara. Tadi sudah disinggung sebenarnya di atas, ya. Jadi tidak banyak bicara ini adalah termasuk salah satu akhlak yang mulia. Kecuali memang saatnya bicara. Pak guru kon orang ngomong ya orang paham muridnya. Nah, tapi dalam konteks keseharian secara umum kita ini menyedikitkan berbicara kecuali berbicara yang bermanfaat. Lalu yang keenam, nih Pak, kali di samping ya Pak ya. Nah, jumlah piringnya lebih akeh karo jumlah penumpangnya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat sekali pokoknya. Kasirul amal, banyak beramal. Ya, beramal soleh yang selagi kita bisa gitu ya. Tadi kaitannya dengan yang ke berapa tadi? Selalu berbuat baik kepada orang lain, ini yang ketiga. Nah, sekarang yang keenam ini adalah banyak beramal atau banyak berkarya. Kreatif lah. Ibadah-ibadah kreatif. Jadi kita ini beramal apa saja yang kita bisa. Tidak monoton itu-itu saja. Karena kan banyak amal. Ya, kalau misalnya kita mau menambah amal di medsos juga bisa kita. Berdakwah di dunia medsos juga kita bisa. Beramal yang wajib, beramal yang sunnah, beramal yang sesuai dengan kondisi kita. Nah, itu. Karena kalau kita sudah tidak bisa beramal, maka kita baru akan menyesal. Misalnya ketika kita sudah datang jatuh waktunya sakit, maka kita sudah tidak bisa melakukan seperti orang sehat. Maka Rasul berpesan, ightanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 sebelum datangnya 5. Kan? 5 hal sebelum datangnya 5 hal itu. Antara lain itu kan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung masih sehat masih bisa melaku. Iya. Sing wis repot terkasa guys si mangkat bae ya. Niku teng Babu Salam mbok jenengan ngerti Mas Teguh nggih, paham nggih. Niku kan mohon maaf naudzubillah itu kan tunanetra, tidak bisa tapi semangat niku. Coba membayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Wah, ini kudu syuting Pak. Aku njaluk izin Mas Teguh tak upload nang YouTube ya. Wah enggak Pak. Semangat niku Pak. Orang yang tunanetra tidak bisa melihat semangat. Malah jere kadang-kadang melu ronda ya. Bengi-bengi. Masya Allah. Lah pamaning kula jenengan sami sing sehat bergas bedigas padang kepiar begitu melihat dunia ini ya. Maka kita manfaatkan ini untuk beramal yang banyak. Pokoknya selagi bisa beramal kayak niku mawon lah wis pokoknya. Nah, jadi kita ini memanfaatkan kesempatan untuk berkarya. Tidak pernah kita menyia-nyiakan waktu, maka dinasihati kita. Nah, tadi masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu, masa kayamu sebelum datang miskinmu. Mumpung ngasih sugih kula jenengan sampe tanda-tandane sugih apa sih ki duwe HP. Pokoknya wong sing duwe HP kowe sugih. Wis lah. Siji duwe HP, nomor loro antara lain duwe motor, nomor 3 duwe klambi anyar, wis lah ya sugih lah.
Nek tanda sing paling kepenak cara nangaring ukuran zakat fitrah kowe wong sugih kowe sing duwe madang nggo ngesuk kowe jenenge wong sugih. Sing duwe cukup nggo madang 2 dina. Nah nek kula jenengan sampe sing duwe beras 3 kilo masane berarti termasuk wong sing sugih. Sing mampu lah. Nek sing blas ora duwe apa-apa ndak kowe. Jenengane wong miskin. Fakir miskin. Seniki tulis kadang-kadang kula jenengan sami miskin dan kaya itu kadang-kadang bukan masalah ukuran hartanya, mentalnya itu. Mentalnya. Maka ini kita perlu menjadi mental orang kaya. Sugih. Mumpung esi sugih sedurunge ketekan mangsa melarat. Mumpung esi sugih. Dia motor, dia HP wis jelas sugih kowe wis mesti ora ketang. Gitu. Ada terus. Ya wani kredit kan berarti wani anu duwe sing go agan. Nah. Wis pokoke duwe HP, duwe motor sugih, beramal banyak. Kadang-kadang sing ora duwe HP kuwi anu ora bisa nganggo HP, Pak, dadi ora tuku HP. Ya anu akeh sing kaya kowe. Mugane ukuran paling kepenak kowe duwe madang gorong dina ya kowe sugih lah. Dari rasa syukurnya anak ora ya. Wong siki anu ukuran miskin karo ora nang ukuran pemerintah itu kan berdasarkan database. Bukan berdasarkan realitas yang sebenarnya, itu berdasarkan database yang ada di komputer. Mau karep tanggane lebih miskin, lebih keren nek nang data komputer orang ana ya ora li bantuan. Nah, ini berbasis data namanya. Maka banyak-banyaklah kita berkarya, beramal selagi kita bisa. Nah yang kelima tadi, yang terakhir adalah manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Mumpung esi urip, sing esi nom ya mumpung esi nom, sing wis tua ya mumpung esi tua. Mumpung esi tua, Pak. Tua-tua umurnya semangatnya si muda, Pak. Lah siki mbok iki gendak umroh kowe ora oleh 50 tahun munggah. Berarti kan dianggap tua anak-anak wis 50 tahun munggah. Nek wingi kan tua tule 70 tahun mengdhuwur ya. Siki ora wis 50 tahun. Ora oleh umroh siki ngana sih. Arep ngakal-ngakali umure dinomna. Nah. Pirang-pirang urusane kowe engko dawa. Nah. Jadi banyak berkarya. Kemudian yang ketujuh ini sedikit melakukan kesalahan. Jadi kesalahannya itu ya kadang-kadang lah. Ora salah poin. Kula jenengan sami saben dina maring Masjid Al Azhar. Nang kono ana jeglongan. Ya kejeglong ya pisan bae lah mbok. Pas mlumpat nang kono kejeglong. Tiba gludeg bae. Ngesuk liwat ngono maning kira-kira kejeglong napa mboten? Ngesuk kejeglong maning. Mun ping telune esi kejeglong maning nami cale. Ya kejeglong pisan bae ngono. Kecuali wis suwe ngono anu kowe ngono kejeglong maning. Artinya kita itu kalau berbuat salah ya nuju kala-kala lah. Aja bola-bali berbuat salah, nggo bola-bali. Wala kowe wis tak omongi bola-bali, kono aja kaya kowe. Kowe wis tak omongi bola-bali kowe ngerno motor nganggo helm. Mbok kena maning kowe? Ya wis salah. Gono ketilang siki ketilang maning, Pak. Nang kono tempate pada bae maning. Ketilang orang nganggo helm, orang nganggo SIM, orang nggawa STNK, orang nggawa masker, motore langka plat nomore, langka spione, langka ritinge. Langka lampune. Nah, iya. Misalnya komplit pokoknya segala macam pelanggaran ada. Nah, boncengane papatan. Nah, wis nah. Nah, ini kan banyak kesalahan ini. Kita jangan menyengaja berbuat salah. Salah itu adalah sebuah kecelakaan bagi kita sebenarnya. Maka ada pepatah al insan makhalul khoto wa nisyan. Menungsa kowe kadang salah kadang kelalen.
Nah niku sifatnya menungsa. Umume lumrahe kaya niku Pak. Tapi ana wong sing angel kelalene kuwi anu anak. Angel kon kelalen Pak. Ya bangsanya kayak Gus Baha, Adi Hidayat itu diberikan karunia itu sekali membaca teplek kayak niku. Kon kelalen angel Pak. Apal nganti Quran tekan pojok kanan bagian dhuwur halaman sekian baris sekian. Oh, luar biasa. Teng mriki niki nggih. Kula jenengan sami ngapalna sesurat ya ora apal-apal. Nah ini. Jadi ini sedikit melakukan kesalahan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak banyak melakukan berlebih-lebihan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi tidak berlebih-lebihan, israf. Berlebih-lebihan, hulu, israf, atau kita ini di atas kewajaran itu. Ya, kita beribadah juga wajar-wajar saja. Toh kita ini wis duwe kuncine insyaallah Pak. Wis duwe kuncine cara Gus Baha kowe kula jenengan sampean nang wong Islam kan wis duwe kunci nang ngaring Gusti Allah, wis duwe kunci nang ngaring Kanjeng Nabi nganti ora mlebu surga kebangetan. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine wis ana ki. Sapa wong sing mati ngucapna la ilaha illallah mongko bakal mlebu surga. Wis dibocorna cara kene. Cara ujiane niku kula jenengan sampeyan wis dibocorna. La ilaha illallah niku kuncine. Maka kita hendaknya dalam beribadah itu kita semangat, mempeng, tapi tidak berlebih-lebihan. Contohnya berlebihan yang bagaimana? Kita beribadah nang masjid terus. Ora tahu metu tekan masjid. Itu berlebihan. Jadi kita ya standar biasa gitu. Wong para ngalim, para ulama, para waliullah itu kalau beribadah juga biasa, Pak. Cuma dia beribadahnya kan pakai ilmu. Maka ada sebuah pepatah itu bahwa orang berilmu itu lebih baik ibadahnya daripada ahli ibadah, karena pakai ilmu. Jadi dipilih kayak ilmunya kayak. Jadi tidak banyak melakukan kesalahan. Baik tidak banyak melakukan berlebih-lebihan. Makan berlebihan juga kan nggak baik. Makan ya standar, umumnya wong Jawa, umumnya wong Indonesia madangnya sepiring. Nah, ukuran kita kan bisa mengetes ya Pak, bisa mengukur. Makanya saya menyarankan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kalau dahar makan terutama persemanan gue kudu entong. Wis pati-pati njiyo dewek ora entong lho ya luput. Ya kecuali anu diciotna wis gerdusan anu ukuran wong tukang macul. Disandingna anu ibu-ibu sing mangane kecimik ya iku. Mboten apa-apa niku ibu-ibu nek dahar momene teng gerdus niku niki teng dus mboten telas dibeto mawon. Maka didahar teng griya. Nek prasmanan ya dhewek kudu entong, nek bisa diseruput nganti meling. Lho ya isin lah. Ya ora usah isin-isin lah, memang kudune kaya kuwe. Kecuali anu sing dilari lah ya nggih, ngono kuwi mongen. Jane seneng banget iki jangan iwak pelut, lakat durine tapi ndak lombok iki ora kuat nah ya. Ya mudah-mudahan itu diampuni, dimaafkan nggih. Lomboknya ora kepangan kabeh lho, lomboknya pedes banget. Kisi jangan lombok apa jangan belut ya. Anu ora ngerti misalnya sambel ledeb bae 2 sendok begitu dicicipi sambel anu Jadi kita ini tidak berlebih-lebihan. Wis pokoknya pesen ya niku lah. Pokoknya nggak dahar nang persemanan kudu entong wis barang sederhana niku. Nek tanduk lebih baik tanduk ya Pak ya daripada lebih orang tanduk balik maning. Ndak apa-apa itu. Aku kurang akeh mikir nyiduke kene.
misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah berbuat baik nyata kepada sesama makhluk. Ini baron, jadi berbuat baik kepada semua makhluk. Jadi gawe bagus maring kabehane makhluk, orang mengirim menungsa tok. Kayak Kanjeng Nabi niku berbuat baik kepada semua makhluk. Para nabi itu kepada makhluk yang lain itu sangat berbuat baik. Nabi Sulaiman niku ngerti arep mlaku nang ngarepe ana semute barang ngomong apa sanane bisa kok kepidak ora kepidak tenang bae ngene Pak. Mari semut Pak. Kula jenengan sami ten ora krungu nggih. Nabi Sulaiman bisa krungu ngerti bahasa binatang. Salah satu nabi yang luar biasa istimewa itu Nabi Sulaiman itu. Jadi kita ini harus berbuat baik kepada semua makhluk, kepada tumbuhan, kepada binatang, kepada alam semesta ini harus berbuat baik. Maka ini fungsi kekhalifahan kula panjenengan sami niku. Khalifah fil ard yaitu fungsinya untuk memakmurkan bumi ini. Men bumine makmur, bumine untuk kepentingan manusia. Kabeh nang alam dunia niki Bapak Ibu Saudara sekalian perlu diperhatikan. Kue tulis kabeh nang alam dunia iki nggo menungsa. Jel apa sih orang nggo menungsa? Kabeh Pak. Pohon misalnya mulai oyo tekan dhuwur ki nunggu menungsa kabeh. Oyo tekan woe anak godhonge ki. Pelem kuwi nunggu menungsa kabeh Pak. Kewan be kewanan nunggu menungsa. Hakikatnya itu nanti larinya semuanya adalah untuk kepentingan manusia, kemakmuran manusia, kesejahteraan manusia. Maka hendaknya kita ini senantiasa berbuat baik kepada semua makhluk, kepada binatang, kepada tumbuhan kita berbuat baiknya bagaimana caranya? Ya disirami, naik lagi ora kenang banyu. Kepada binatang kita bagaimana? Dikasih makan. Anak kucing Pak jadi tendang-tendang Pak. Kecuali dalam keadaan darurat sekali ya Pak ya. Nah. Tapi secara umum kita ini kepada binatang itu harus disayang. Pus kudu nyekel panganan Pak. Aja nganti pus ora nyekel panganan nek ana arep ngempani ya Pak ya. Orang kata panganannya gue apa gitu roti misalnya atau apa sejek-jege lah. Masalah doyan apa orang kan kadang-kadang mboten ngerti niki. Itu kepada binatang. Dulu ada salah satu perawi hadis itu arep ngriwayat hadis gue diimpleng-impleng ngendong gisit karo ngintip-ngintip. Ki jane wong jujur apa ora? Jejel tak impleng gisit. Diimpleng ora keton sing diimpleng niku kang adoan cara kuene ya apa ya ngintip-ngintip kayak niku lah. Ki wong arep tek dadekna perawi hadise kang kae anu wong jujur apa ora? Bahasa wis kaya kowe kewenangan ngempanu ngundang kucing ora nyekel panganan, Pak. Terus bar kowe ora percaya, Pak. Wah ora dadi ki berarti wong tukang lombok ki. Sedemikian telitinya para ahli hadis untuk menyeleksi perawi hadis itu. Makanya perawi hadis itu sangat teliti, Pak. Ki wonge jujur apa ora? Ngan niku adalah orang-orang jujur semua. Engko tekan poge niku tekanganing Kanjeng Nabi. Maka ini yang 9 saudara sekalian adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Apa maning menungsa. Nah ini. Nah yang terakhir ini Bapak Saudara sekalian, kayaknya udah pukul 21, adalah menyambung tali silaturahim. Ini ciri akhlak yang baik. Disambung tali silaturahim Pak, seniki kan gampang silaturahim lewat WA bisa. Kadang-kadang kalau niku lewat Facebook, lewat WA, lewat telepon, lewat SMS. Utawane berkunjung suatu saat, utawane ngirim Pak. Ngirim hadiah, ngirim apa sing kira-kira manfaat niku juga tanda silaturahim mon waduh lah. Ya sering nyonton ning terus areng adine kula.
Kowe sekali-kali nek malam minggu, rong minggu pisan apa-apa telepon. Nek arep telepon diisi-gisit kuotane datane kowe dulur-dulure ya manut. Diisi-gisit. Terus ana wong apa maring Bali ya wingi Bali misalnya titip wae. Aku titip. Dan yo ora akeh regane, Pak. Tapi kan seneng banget. Aku nitip ya wingi ya tak cerita men lah, Rengginang. Karag. Terus apa kae jenenge sing mentah-mentah pokoke kuwi. Tekan kono dibuka, kaya badanan aku ki lihat akeh banget. Regane mboten sepira apa. Rengginang gue mana misalnya niku ya apa saja kita bisa tanda silaturahim kita untuk menunjukkan persaudaraan kita. Syukur kalau bisa bertemu wajah atau bertemu muka, bermusafahah, bermuajahah, itu akan lebih baik lagi. Makatan para bapak ibu lan sedaya niki insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Kira-kira ampun cekap monggo kita pungkasi sesarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mangga metangnya dilanjut nggih Pak Bung nggih. Kita sawetawis cekap semanten kira langkungipun nyuwun agung pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.